Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda. Pemirsa, jelang perayaan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, publik dihebohkan dengan maraknya pengibaran bendera One Piece yang terjadi di beberapa wilayah. Tentunya ini memantik reaksi, terutama salah satunya dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang menyatakan bahwa tidak mempersoalkan hal ini asal tidak digunakan untuk memecah belah bangsa. Pertanyaannya kemudian, apakah pemerintah akan mengambil langkah tegas jika ditemukan ada unsur kesengajaan dalam pengibaran bendera berlambang tengkorak di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia? Langsung saja kita mulai bersama sejumlah narasumber. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Tiara Haraha, pemirsa. Selain itu kami juga akan turut membahas bahwa sejumlah pihak ini ada yang menduga bahwa amnesti dan juga abolisi yang diberikan kepada Tom Lembong maupun juga Hasto Kristianto ini adalah bentuk dari politik transaksional yang kemudian ini dilakukan oleh seorang presiden terhadap lawan-lawan politiknya. Padahal kita ketahui bersama pemirsa bahwa sebenarnya pihak istana ini juga sudah menyebutkan bahwa hal ini dilakukan untuk pemersatuan bangsa. Seluruhnya akan kami hadirkan di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Pemirsa, ledakan dahsyat pipa gas terjadi di sumber minyak dan gas milik Pertamina IP Regional 2, zona field di Dusun Karet, Desa Cidahu, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Ya, dalam rekaman yang diambil warga, pemirsa, terlihat bagaimana kepanikan terjadi usai terdengar beberapa kali ledakan dan api yang membumbung tinggi di area kawasan objek vital nasional ini. Beruntung api berhasil dipadamkan oleh 3 unit pemadam kebakaran dan tak berlangsung lama. Namun 2 orang petugas Pertamina mengalami luka-luka dan telah dievakuasi ke rumah sakit. Pasca ledakan, Polres Subang langsung melakukan sterilisasi akses jalan menuju area lokasi ledakan dan menetapkan jarak aman agar menghindari hal yang tidak diinginkan meski api telah berhasil dipadamkan. Dari akibat tersebut, 2 orang petugas Pertamina mengalami luka bakar dan sudah dilarikan ke Rumah Sakit Harmoni. Selanjutnya, seluruh aktivitas di dalam Pertamina sendiri sudah diberhentikan. Kami dari pihak kepolisian, termasuk dari teman-teman TNI, juga melakukan pengamanan di lokasi tempat kejadian, yaitu dengan mengambil langkah-langkah mengamankan lokasi dengan radius parameter yang sudah ditentukan, sehingga baik dari petugas termasuk masyarakat juga sudah kita jauhkan sesuai dengan parameter yang disampaikan Pertamina dari posisi aman. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, ya nanti setelah apabila tim Pertamina sudah menyatakan di lokasi steril, baru nanti pihak Pertamina akan mendampingi pihak petugas kepolisian termasuk instansi terkait untuk melakukan pengecekan termasuk olah TKP untuk mencari penyebab kenapa terjadinya kebocoran termasuk sampai dengan terjadinya ledakan. Satuan Reserse Kriminal Polres Bengkalis Riau berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana pemalsuan emas dan penipuan yang terjadi di salah satu toko emas di Pasar Mandau, Bengkalis Riau. Dalam temuannya, petugas berhasil menyita sejumlah barang bukti perhiasan emas palsu dengan berat lebih dari 1,8 kg, cairan kimia, alat sepuh, timbangan digital, cap stempel, dan uang tunai. Selain menyita barang bukti perhiasan emas, 1 orang pelaku berhasil ditangkap oleh petugas. Tersangka adalah pemilik toko emas di Pasar Mandau Duri, Kabupaten Bengkalis Riau. Kasus ini bermula dari laporan seorang korban yang merasa dirugikan setelah membeli 2 gelang emas seharga lebih dari 4 juta rupiah. Setelah diperiksa di rumah, gelang tersebut menunjukkan tanda-tanda tidak sesuai standar emas. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman pidana maksimal 6 tahun penjara. Pungutan liar terhadap peziarah makam Sunan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat viral di media sosial. Ya pemirsa, tampak dalam video yang beredar, keributan terjadi saat peziarah memasuki area makam.
Pasalnya, para peziarah yang hendak memasuki area makam dipaksa berhenti dan diminta memasukkan uang ke kotak amal. Sempat terjadi cekcok antara peziarah dan petugas kotak amal hingga saling ancam melaporkan. Usai viral di media sosial, petugas kepolisian bersama Satpol PP Kabupaten Cirebon langsung turun tangan dan melakukan penertiban. Petugas pun mengumpulkan para penjaga kotak amal hingga pengemis di area makam untuk dilakukan pembinaan. Tidak sedikit peziarah yang mengaku kurang nyaman dengan aktivitas peminta-minta yang sudah berkerumun di area parkir hingga area makam. Mereka kerap meminta paksa pemirsa dengan dalih infak masjid atau perawatan area makam. Untuk memastikan peristiwa tidak terulang, petugas TNI Polri bersama Satpol PP dan pengurus makam berjaga di beberapa titik. Kita melakukan langkah-langkah ini, kita sepakat sama Forkopimda karena ini berdasarkan laporan keluhan dari pengunjung yang memang beberapa kali juga viral di media sosial. Banyaknya kejadian-kejadian, bahkan ada kejadian-kejadian yang menjurus kepada hal-hal yang tidak baik lah. Ya, nah, jadi ini kita landasi dengan niat baik. Di sini juga ada Pak Elang ya. Jadi kita semua ini niat baik karena kewajiban kita untuk melestarikan, menjaga, apalagi ini kan adalah itu objek wisata religi yang dimiliki oleh Cirebon. Namun langkah pertama ini yang kita lakukan ini adalah langkah pembinaan, pengarahan ya, dan penertiban yang ada di makam Sunan Gunung Jati ini. Kejaksaan Agung menyita 5 mobil mewah dan uang dalam pecahan mata uang asing yang diduga hasil tindak pidana pencucian uang dalam perkara tata kelola minyak mentah milik Riza Khalid. Mobil mewah dan uang yang disita merupakan hasil penggeledahan Senin malam di 3 lokasi yang berbeda. Penggeledahan dilakukan tim penyidik Kejagung di 3 lokasi, masing-masing di Depok, Pondok Indah, dan Tegal Parang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Kejagung sudah memasukkan nama Riza Khalid ke dalam daftar pencarian orang dan sedang mengajukan red notice. Perkara atas nama di depan dari hasil penyitaan didapat yang depan ini ada Toyota Alphard, ada Mini Cooper, ada 3 mobil sedan Mercy. Barang-barang ini disita dari pihak terafiliasi, di mana yang bersangkutan sudah dipanggil, tapi pada saat pemanggilan tidak diindahkan dan kita melakukan penggeledahan. Dari penggeledahan ini kita mendapatkan barang-barang bukti yang diduga oleh ini ada kaitannya dengan kepemilikan atas nama tersangka MRC. Seorang wanita pengendara sepeda motor tergeletak usai terjatuh dari Jalan Layang Grogol, Jakarta Barat pada Selasa pagi. Jatuh dari atas, flyover. Ya, sontak sejumlah pengendara serta petugas kepolisian berupaya mengevakuasi korban. Korban masih hidup. Saat itu korban hilang kendali saat hendak melewati jalan yang berputar dari arah Jalan Dan Mogot menuju Tomang hingga menabrak pembatas jalan dan terjatuh ke bawah. Korban yang mengalami luka di bagian kaki dan pinggang dilarikan ke Rumah Sakit Sumber Waras untuk mendapatkan penanganan medis. Polres Mandailing Natal berhasil mengungkap kronologi kasus pembunuhan terhadap seorang anggota Paskibraka berinisial DF siswi di salah satu sekolah menengah atas di Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Polisi mengamankan tersangka Yunus di tempat persembunyiannya di kawasan Desa Bonda Kase, Mandailing Natal. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku nekat membunuh korban karena ingin menguasai harta korban untuk membayar cicilan telepon genggam. Sebelum membunuh, tersangka terlebih dahulu mencabuli korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal berlapis dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Ya, penasarannya hanya Bu. Nanti kalau kabur semua orang Bapak ini.
Kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menyisakan teka-teki. Sesaat lagi. Pemirsa, kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menyisakan teka-teki. Meski polisi menyatakan penyelidikan telah mencapai titik akhir, namun keluarga Arya Daru merasa pengungkapan kasus masih belum selesai. Apa hal yang mengganjal tersebut? Akankah fakta di balik penyebab kematian Arya Daru benar-benar terungkap? Kepolisian bisa saja menyimpulkan tidak ada unsur pidana di balik kematian Arya Daru Pangayunan. Meski penyidik sudah menyodorkan bukti bila tak ada keterlibatan pihak lain dalam kematian janggal Arya Daru, tapi keluarga nyatanya masih ragu. Pihak keluarga meyakini ada potongan teka-teki yang belum dipecahkan polisi. Mereka berharap aparat tidak terburu-buru menutup penyelidikan kasus ini. Lantas apa hal yang mengganjal itu? Akankah fakta di balik penyebab kematian Arya Daru benar-benar terungkap? Kami sampaikan, kami ini sedang fokus untuk tetap menjaga hati dan pikiran dari anak-anak almarhum. Karena kan seperti kita ketahui ini juga bukan proses yang mudah, bukan proses yang istilahnya ya kita semua tahu situasinya seperti ini. Kami percaya bahwa kita semua bagian dari masyarakat ini percaya bahwa keadilan adalah milik bersama, ya. Jadi pada waktunya nanti kami juga percaya kebenaran akan terungkap dengan terang dan membawa keadilan dan ketenangan bagi Daru. Kami melihat pengamatan kami terhadap yang bersangkutan itu selama bertahun-tahun. Jadi cukup kami sampaikan bahwa kami meyakini almarhum tidak seperti itu. Ya, yang kemudian kehilangan keluarganya dan kemudian meninggal, sementara ini dikenal keluarganya ini adalah seorang yang tough gitu ya, pekerja keras dan tidak menunjukkan apa-apa belakangannya, sehingga kok kemudian beritanya cuma kayak gitu kan. Makanya dia mesti ingin supaya dilakukan penyidikan yang lebih lanjut. 3 pekan setelah jenazah Arya Daru ditemukan di dalam kamar kosnya di Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akhirnya mengumumkan hasil penyelidikan. Menurut polisi, tidak ada keterlibatan pihak lain dalam kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri itu. Polisi tak menemukan DNA dan sidik jari orang lain di lokasi kejadian, termasuk di lakban berwarna kuning yang melilit kepala korban. Polisi juga tidak menemukan indikasi kehadiran orang lain di kamar kos sebelum Arya tewas. Pintu terkunci dari dalam. Tidak ada bagian pintu, jendela, dan plafon kamar yang rusak. Penyelidik juga tak mendapati adanya zat berbahaya dalam pemeriksaan toksikologi pada tubuh Arya. Perlu kami sampaikan bahwa korban meninggal karena tidak ada keterlibatan pihak lain, itu ya. Tidak ada keterlibatan pihak lain. Ya. Kemudian yang kedua, kami sampai saat ini belum menemukan peristiwa pidana. Karena berdasarkan fakta-fakta mulai dari hasil pemeriksaan TKP yang mana pintu itu hanya 1 akses dan 3 lapis
kuncinya. 1 bisa dari luar, 2 hanya bisa diakses dari dalam. Tidak ada plafon yang rusak. Kemudian dari hasil pemeriksaan puslapor dan pemeriksaan dari pusident, sidik jari dan DNA yang ada di lakban adalah milik korban. Penyelidikan kematian janggal diplomat muda ini mengarahkan polisi kepada surat elektronik lama yang pernah dibuat Arya. Berdasarkan hasil penelusuran riwayat ponsel Arya Daru, tim ahli digital forensik menemukan sejumlah pesan berupa email lama yang menunjukkan niat bunuh diri Arya sejak tahun 2013. Menemukan bahwa pada almarhum ada riwayat di mana almarhum berupaya untuk mengakses layanan kesehatan mental secara daring. Terakhir kali dari data-data yang dihimpun, kami melihat kurang lebih sekitar tahun 2021. Awalnya dari data yang dihimpun di tahun 2013. Kita ketahui bahwa peran tersebut tentu menuntut empati yang tinggi, kepekaan emosional yang mendalam, ketahanan psikologis, sensitivitas sosial. Yang ini semua tentu menimbulkan dampak seperti burnout, compassion fatigue atau kelelahan kepedulian, terus-menerus terpapar dengan pengalaman-pengalaman penderitaan, vicarious trauma. Nah, dinamika psikologis tersebut kami temukan di masa akhir kehidupannya. Kepolisian memang telah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, mulai dari autopsi forensik, termasuk histopatologi dan toksikologi terhadap jenazah korban, serta pemeriksaan psikologi forensik. Tapi ada sejumlah kejanggalan dari perilaku Arya sesaat sebelum meninggal dunia. Arya berbelanja pada petang sebelum tewas. Ia menghabiskan uang hingga 5 juta rupiah untuk membeli keperluan guna persiapan dinas ke Helsinki, Finlandia. Telepon seluler Samsung S22 Ultra yang digunakan Arya pun hingga kini masih menjadi misteri. Padahal ada 2 komunikasi terakhir yang penting yang dianggap dapat menguak teka-teki kasus ini. Pertama adalah komunikasi dengan sang istri. Lalu yang kedua adalah komunikasi dengan satu orang lain yang belum diketahui identitasnya. Dalam hal ini, polisi bukan berarti langsung menghentikan penyidikan itu selesai gitu, tidak. Dia pasti akan terus melakukan penyidikan terhadap hal-hal yang masih kurang bisa dijawab. Contohnya kemarin ada handphone hilang dan sebagainya itu kan. Itu kan handphone yang hilang itu kan harusnya kan menunjukkan gejala-gejala apa yang terjadi sebelum beberapa menit sebelum terjadi itu. Ini penting sekali untuk mengetahui apa yang terjadi sebelumnya. Tapi karena itu tidak ada, maka polisi ya berdasarkan bukti-bukti yang selama ini dikumpulkan. Sesungguhnya apa yang disajikan oleh Polda dalam rilis sebetulnya mungkin hanya 60% saja dari begitu banyak hal yang dikumpulkan oleh Polda dan tidak sempat dirilis. Khususnya pada hal-hal yang terkait dengan mengapa korban berbuat seperti itu, berbuat membunuh diri, yang mana kemudian dalam berbagai percakapan disebut sebagai sudah masuk dalam ranah pribadi, ranah sensitif dan bukan menjadi urusan kepolisian lagi. Kasus kematian Arya Daru Pangayunan seketika menjadi isu privat. Tatkala polisi menyimpulkan tidak ada tindak pidana dalam peristiwa tersebut. Meski begitu, polisi diharapkan tetap membuka ruang untuk meninjau kembali bila di kemudian hari muncul bukti baru terkait tewasnya Arya Daru, agar keluarga yang ditinggalkan benar-benar bisa mendapatkan keadilan. Pemirsa, warga Kampung Pasanggerahan, Desa Marga Laksana, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat membuat lorong merah putih di sepanjang jalan kampung.
Bendera merah putih yang dibuat dengan swadaya warga ini mencapai panjang hingga 150 meter yang membentang di area persawahan hijau. Umbul-umbul juga akan dipasang untuk menambah semarak suasana perayaan kemerdekaan agar terus hidup dan bisa diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kegiatan ini menjadi simbol kecintaan mereka terhadap tanah air menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Video penghapusan mural gambar bajak laut dari serial Jepang One Piece di jalanan Sragen, Jawa Tengah viral. Aparat kepolisian TNI turun tangan mendatangi tokoh masyarakat dan pemuda setempat untuk menghapus sendiri gambar tersebut. Aparat kepolisian TNI turun tangan mengawasi proses penghapusan mural ini. Para aparat ini mendatangi tokoh masyarakat dan juga pemuda setempat. Mereka meminta agar para pemuda menghapus sendiri gambar tersebut. Sementara itu, Ketua Karang Taruna setempat menjelaskan tidak ada niatan apapun dalam penggambaran One Piece tersebut. Mereka hanya ingin memeriahkan dan menyambut HUT ke-80 Republik Indonesia dengan tokoh fiksi yang mereka sukai. Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, marak pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, mengimbau warga menjunjung tinggi bendera merah putih sebagai simbol negara yang harus dihormati di atas segalanya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga merespons maraknya pengibaran bendera One Piece oleh masyarakat menjelang perayaan kemerdekaan RI ke-80. Ia meminta agar masyarakat menghormati bendera merah putih karena negara kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati. Pemprov Jawa Timur telah membuat surat edaran agar warga mengibarkan bendera merah putih selama bulan Agustus. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tidak mempermasalahkan dengan pemasangan bendera One Piece. Meski demikian, pria yang akrab disapa KDM ini mengimbau warga untuk menjunjung tinggi bendera merah putih sebagai simbol negara yang harus dijunjung tinggi di atas segalanya. Pemirsa, bendera One Piece tengah menjadi perbincangan hangat di berbagai penjuru tanah air. Ya, namun apa makna di balik simbol topi jerami yang kini ramai dikibarkan? Bendera One Piece tengah jadi perbincangan hangat di berbagai penjuru tanah air. Bendera bajak laut dengan simbol topi jerami kini berkibar di jalan-jalan dari kota besar hingga pelosok daerah. Tapi apa sebenarnya makna di balik fenomena ini? One Piece adalah mahakarya manga Jepang, karya Eiichiro Oda yang pertama kali terbit tahun 1997. Lebih dari sekedar kisah bajak laut, One Piece adalah epik tentang persahabatan, kebebasan, dan pencarian jati diri. Tokoh utamanya, Monkey D. Luffy, si bocah elastis yang bercita-cita jadi raja bajak laut, menantang dunia untuk menemukan harta karun legendaris bernama One Piece. Selama hampir 3 dekade, serial ini memikat jutaan penggemar di seluruh dunia termasuk Indonesia. Kini, warisan budaya pop ini bukan hanya milik Jepang, tapi juga jadi simbol semangat generasi muda global. Tim TV One mengabarkan. Semakin marak pengibaran bendera One Piece di berbagai wilayah. Apakah ini merupakan ekspresi dari para penggemar? Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber sesaat lagi. Itu nggak ada masalah. Benderanya itu kan banyak yang suka, banyak yang menyenangi. Itu benderanya yang ada. Nah, tapi apa yang kami sampaikan kemarin adalah bendera itu digunakan oleh sebagian pihak untuk kemudian melakukan hal-hal yang menurut kita itu bisa memecah belah bangsa kita. Tetapi secara keseluruhan bahwa kreativitas
pengibaran bendera dan juga pemakaian bendera One Piece itu menurut kita nggak ada masalah. Lantas betulkah pengibaran bendera One Piece di tanah air sebagai simbol kekecewaan perlawanan? Dan apakah pengibaran bendera ini hanya sebatas ekspresi penggemar atau merupakan gerakan yang terorganisir? Ya, itu tadi pertanyaannya, apakah pengibaran bendera One Piece ini merupakan ekspresi dari para penggemar ataukah justru ada pihak-pihak yang memanfaatkan ini untuk memecah belah bangsa? Untuk itu kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber. Bersama saya, di samping saya sudah ada Pak Trubus Radiansyah selaku pengamat kebijakan publik. Terima kasih Pak Trubus, lagi-lagi sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sama-sama. Ya, dan juga sudah ada Mas Septa Dinata yang merupakan sosiolog. Selamat malam Mas Septa. Malam, ya. Ya. Kabar? Dan hadir pula dan juga sudah terhubung bersama kami Pak Firman Subagio, merupakan anggota Komisi 3 DPR RI. Selamat malam Bang. Selamat malam. Ya, dan juga ada Mas Arya Novrianus yang merupakan komika sekaligus pecinta anime ini rupanya. Selamat malam Mas Arya. Selamat malam. Ya. Pertama-tama kami ingin langsung tanyakan terlebih dahulu kepada Bang Firman. Ini menanggapi fenomena yang sampai dengan saat ini marak terjadi di berbagai wilayah, yaitu pengibaran bendera dari One Piece. Bang Firman, silakan tanggapannya. Baik, Mbak Windy. Pertama saya koreksi dulu, saya bukan Komisi 3, tapi Wakil Ketua Fraksi MPR RI, Fraksi Golkar. Baik, kami koreksi. Terima kasih atas koreksinya Pak Firman, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik Mbak Windy, terkait dengan masalah bendera One Piece ini juga kita harus menyadari bahwa ini merupakan bentuk daripada kreativitas dan ekspresi masyarakat. Kalau kita simpulkan di dalam arti bendera ini kan merupakan simbol bentuk perlawanan ketidakpuasan. Itu satu hal. Dan kedua juga simbol bentuk perlawanan terhadap status quo. Itu kalau pemahaman yang dipahami oleh masyarakat. Namun tentunya ini kan merupakan sesuatu yang menariknya adalah ketika ada pihak-pihak yang menginstruksikan atau menghimbau kepada masyarakat untuk mengibarkan bendera One Piece ini berbarengan dengan HUT proklamasi yang ke-80, bahkan diinstruksikan pada tanggal 17 Agustus, itu malah ada yang menyampaikan untuk segera sentak memasang, dan kemudian ada juga yang menginstruksikan memasang bendera ini satu tiang dengan merah putih. Ini yang saya rasa tidak tepat. Karena HUT proklamasi kemerdekaan RI ini kan satu kebanggaan bagi bangsa Indonesia yang telah merebut kemerdekaan dengan berdarah-darah ketika Bung Karno bagaimana merebut kemerdekaan kita. Dan kemudian juga pemasangan bendera merah putih itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Ini ada ketentuannya, ya, bahwa bendera negara merah putih adalah simbol negara yang harus dihormati dan dipatuhi. Pengibaran dan pemasangan bendera harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik. Dan kemudian pemasangan bendera merah putih itu juga pemasangan bendera yang tidak boleh dipersamakan dengan bendera-bendera lain. Nah, artinya ini bendera, yang menjadi perhatian concern kami adalah kami menghargai terhadap kreativitas masyarakat, dan kita juga memberikan menghargai terhadap ekspresi masyarakat. Namun yang tidak tepat itu adalah ketika HUT proklamasi ini yang tidak tepat di situ sebetulnya. Itu yang menjadi poin salah satu kekhawatiran dari wakil rakyat, begitu ya Bang Firman. Tentunya kita ingin mengetahui bagaimana dari pihak pecinta anime. Mas Arya, apakah yang disebutkan oleh Bang Firman tadi merupakan benar adanya di lapangan, Mas Arya? Selamat malam Bapak-Bapak semua yang terhormat.
Perkenalkan, saya Arya, ada komika juga fans One Piece ya. Kalau dibilang berbahaya, saya merasa pandangan orang terhadap bendera ini itu terlalu berlebihan karena One Piece sendiri itu adalah sebuah manga atau anime yang menyenangkan, yang membahagiakan. Jadi saya sepakat dengan Bapak kalau jika digunakan menggantikan merah putih itu berbahaya, sangat berbahaya. Tapi arti One Piece sendiri ini tidak berbahaya karena menurut saya tidak akan ada, saya nggak tahu ya, saya tuh sangat tidak setuju kalau One Piece ini digunakan untuk bahan politik tertentu karena One Piece sendiri ini netral. One Piece sendiri tidak memihak kepada siapapun, namun ada beberapa pihak memang yang menggunakan bendera topi jerami ini atau bendera One Piece ini dengan salah. Nah, menurut saya apa yang terjadi di masyarakat sebenarnya hanya bentuk ekspresi saja sih. Karena kalau mungkin bapak-bapak yang belum tahu One Piece itu apa, saya mau cerita sedikit. One Piece itu manga atau anime karya Eiichiro Oda yang diciptakan dari tahun 97. Bercerita tentang seorang bajak laut yang mempunyai mimpi menjadi raja bajak laut dengan cara menemukan One Piece. One Piece itu apa? Sebuah harta karun yang sampai sekarang belum tahu wujudnya apa. Tapi dalam perjalanannya, Luffy tokoh utamanya itu di pulau ke pulau membebaskan negara atau pulau yang tertindas. Membebaskannya pun bukan dari pemerintah yang jahat atau apa. Ada penjahat juga, dari penjahat di One Piece ya. Dari bajak laut yang berafiliasi sama pemerintah One Piece maksud saya. Jadi di dalam perjalanannya Luffy itu hanya ingin menolong orang. Jadi sebenarnya arti bendera itu jika berkibar di dalam kapal, artinya hanya bendera bajak laut saja, tidak ada simbol apapun. Tapi jika bendera itu berkibar di sebuah pulau, artinya pulau itu terasa dilindungi oleh Luffy. Nah, pulau itu terasa melindungi dari orang-orang jahat. Nah, di mangganya seperti itu. Baik, Mas Arya. Tentunya ini menjadi sebuah kontradiktif karena ada dua pendapat yang berbeda, Pak Trubus, dari pihak wakil rakyat dan juga faktanya sebagai pecinta One Piece. Ini ternyata ada dua pendapat yang berbeda, Pak Trubus. Iya, ini memang ada satu cara pandang cara pandang yang berbeda antara pemerintah. Memang di pemerintah sendiri juga saya lihat antar elit itu berbeda-beda cara melihatnya. Ada yang itu sebagai kreativitas, ada itu sebagai bentuk ancaman, itu sebagai provokasi, bahkan sampai kepada menafsirkan itu makar seperti itu kan. Tetapi di satu sisi juga pemerintah ada juga yang berpendapat itu sebagai istilahnya bentuk inilah ya, bagaimana orang menyampaikan aspirasi saja sebenarnya, dimaknai seperti itu. Tetapi yang jelas begini, bahwa sesuai dengan maknanya itu ketika bendera itu pasang, sebenarnya kan Undang-Undang Nomor 24 Pasal 21 itu sebenarnya kalau dipasang bendera itu yang penting di atasnya, bendera merah putih selalu di atas. Nah yang di bawahnya itu mau dipasang, yang dilarang itu adalah misalnya bendera HTI itu larang, ya kan, kemudian Aceh Merdeka misalnya, kemudian Papua Merdeka, atau benda-benda jenis itu separatis itu nggak boleh memang. Tetapi kalau kemudian ini One Piece ini atau bendera Jolly Roger ini sebagai sesuatu ancaman, tentu pemerintah tinggal bagaimana bersikap. Artinya kalau memang itu dipandang meresahkan karena dipasang pada saat 17 Agustus, tinggal dibuat aja aturan regulasi dilarang. Karena selama ini kan nggak ada aturannya Mbak kalau itu dilarang, dan masyarakat boleh-boleh aja. Sebenarnya yang penting yang kedua menurut saya, pemerintah itu harus dalam ini merespons saja atas kebijakan-kebijakan yang mungkin selama ini di masyarakat kurang tepat. Misalnya belakangan ada kebijakan terkait pemblokiran. Nah mungkin masyarakat resah. Nah itu dimakan lewat itu misalnya ditafsirkan seperti itu. Atau masyarakat merasa truk-truk itu dipasangin ini One Piece belakangnya. Itu sebenarnya maksudnya supaya bahwa kita keluh kesahnya terhadap mananya pungli. Aspirasi juga karena pungli yang tidak ini gitu, atau anak muda-muda yang kemudian berpikir sulitnya mencari pekerjaan, banyak hal yang kemudian tentunya kita akan tanyakan Mas Septa. Ini berarti ada berbagai macam pendapat tadi juga disebutkan. Nah, Mas Septa sendiri ini melihatnya seperti apa? Ya, menyambung Pak Trubus tadi bahwa sebetulnya ini kita bisa lihat sebagai ada sekelompok warga atau individu yang sedang bicara. Cuman bedanya mereka berbicara dalam bentuk simbol. Nah itu saja sebetulnya bedanya. Nah kalau dilihat
narasinya kalau disambungkan ke tindakan makar, menghina merah putih, itu saya kira masih jauh kalau kita lihat dari fakta-faktanya. Karena mereka secara tersirat juga ingin menyampaikan pesan bahwa mereka masih dalam payung besar merah putih itu kan. Makanya merah putihnya di atas gitu kan, atau digandeng gitu. Artinya tidak dalam pengertian, ya boleh dikatakan sebagai subculture dari ketimbang counterculture. Nah, beda misalnya bendera merah putih lawan bendera Hindia Belanda, itu counterculture itu gerakan revolusioner. Nah, kalau ini tidak sampai di situ. Nah, di sisi lain supaya pengambil kebijakan ini tidak terlalu reaktif melihat ini, juga perlu dipahami bahwa sebagai simbol, ya kalau kita pakai teori yang agak akademis sedikit, ada Ferdinand de Saussure gitu ya, signifier dan signified, tanda, penanda dan petanda gitu ya. Jadi yang namanya simbol itu mesti ada yang direpresentasikan, kan ada yang diwakili. Jadi simbol itu dia tidak berdiri sendiri. Merah putih itu mewakili semangat tertentu kan. Maka Anderson itu mengatakan imagined community, ya, sesuatu yang terbayangkan. Ya, kenapa? Karena nasionalisme itu bukan sesuatu hanya fakta historis, tetapi juga ada harapan ke depan jauh. Ya, saya sama Pak Trubus misalnya, itu secara historis berasal dari culture yang berbeda, budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda, tapi disatukan pertama karena nasib sama-sama dijajah, yang kedua ada harapan untuk kehidupan lebih baik. Nah, maka kemudian pesan-pesan dari One Piece ini, simbolisasi ini bisa dilihat bahwa ini mengingatkan. Nah, ini agak mirip-mirip, justru One Piece ini bisa dilihat mirip-mirip posisi bendera merah putih ketika zaman kolonial begitu loh. Jadi kita kembali ke substansinya. Tapi apakah maksud dari masyarakat yang mengibarkan bendera tersebut memiliki makna yang tujuannya itu kan kita juga belum tahu, nanti kita akan tanyakan kepada Mas Arya dan juga pendapat dari DPR RI. Nanti usai jeda pemirsa kami akan kembali. Kita lanjutkan dialog kami, Bang Firman melanjutkan perbincangan kami yang tadi sempat terkena jeda. Ini ada maksud yang tadi disampaikan oleh Bang Septa, terutama adanya pengibaran dari One Piece ini. Apakah makna tersebut juga ada niatan tertentu? Apakah dari wakil rakyat sendiri seharusnya tidak perlu reaktif? Bagaimana pendapatnya? Begini, kami bukan reaktif. Ini adalah tugas kami untuk juga memberikan penjelasan kepada publik. Karena belum tentu masyarakat itu mengetahui makna daripada arti bendera One Piece ini. Saya bersyukur bahwa perjalanan saya menelusuri Pantura, nyaris tidak ada bendera One Piece yang terpasang. Bahkan saya sendiri juga menyampaikan kepada publik, kepada masyarakat, hendaknya masyarakat jangan ikut-ikutan ketika tidak tahu makna dan arti daripada pemasangan bendera itu. Itu yang penting bagi kami sebagai seorang wakil rakyat. Karena kami khawatir kalau nanti ada pihak-pihak yang mungkin berbeda pendapat dan kemudian ada kesalahpahaman, itu juga bisa menimbulkan konflik sosial di antara mereka. Itu yang kami tidak kehendaki. Oleh karena itu kalau kita diskusi dengan teman-teman yang ahli anime, itu kan menjelaskan bahwa bendera One Piece ini bisa dimaknai dengan bentuk perlawanan ketidakadilan. Ini kalau dijelaskan hanya sepintas, itu masyarakat bisa salah tafsir begitu loh. Bang Firman, ini yang penting harus kita jaga. Iya, bagaimana dengan anggapan bahwa sesungguhnya pengibaran bendera One Piece ini jauh dari kata makar tersebut, Bang Firman? Saya tidak pernah mengatakan makar. Saya juga nggak setuju kalau dikatakan makar. Saya nggak ada kekhawatiran. Yang saya tidak setuju adalah jangan bendera merah putih dalam rangka HUT proklamasi kemerdekaan itu dikotori dengan hal-hal yang tidak perlu. Silahkan kalau masang itu jangan satu tiang. Ini kan ada yang menghimbau, ada videonya kan yang beredar itu. Agar masang dalam satu tiang dengan bendera merah putih. Oleh karena itu kehadiran pemerintah itu adalah untuk mengatur. Negara ini ada pemerintah untuk mengatur. Oleh karena itu warga negara diatur oleh pemerintah. Kita sih tidak terlampau khawatir tentang masalah bendera itu. Namun yang saya khawatirkan adalah ketika masyarakat tidak memahami apa yang diartikan dengan One Piece itu bisa menimbulkan kesalahpahaman karena
belum tentu rakyat Indonesia itu semua senang dengan One Piece begitu. Betul, baik. Mas Arya, kami ingin mendapatkan bagaimana tanggapannya dengan tadi yang sudah disebutkan, pengibaran bendera dalam satu tiang, ada bendera merah putih dan juga ada bendera One Piece, Mas Arya. Kalau menurut saya setuju dengan Pak Firman ya, karena memang berbahaya ketika bendera ini digunakan oleh orang-orang yang tidak tahu artinya apa. Karena One Piece itu adalah manga atau anime yang sangat indah, sangat menyenangkan, dan terlalu sayang kalau dipakai untuk sesuatu yang menyeleweng gitu istilahnya, atau apa ya, jahat atau apa gitu. Karena setuju, itu bendera tidak ada arti apapun di dunia nyata, karena dalam cerita komiknya pun ya bendera bajak laut aja. Kalau dibilang disandingkan dengan merah putih, saya sangat setuju. Saya sangat setuju kalau ada orang yang berani menggantikan bendera merah putih dengan bendera kelompok topi jerami, itu sih gila banget sih menurut saya. Tapi kan yang dilakukan orang-orang ini adalah hanya mengibarkan bendera saja. Mungkin itu bentuk beberapa ekspresi orang, tapi kayaknya beberapa orang juga ada yang tidak tahu maknanya apa, FOMO doang, ikut-ikutan. Nah, itu sebenarnya yang berbahaya. Ya, tapi kalau pendapat saya pribadi, apakah bendera ini layak menggantikan? Tidak. Apakah layak untuk disandingkan sejajar? Nggak setuju juga sih. Itu sebagai warga negara Indonesia, sebagai fans One Piece juga, saya sepakat dengan Pak Firman, itu tidak boleh sih. Baik, Mas Arya. Nah, sih. Pak Trubus, pernyataan dari Mas Arya ini sungguh menarik karena kita ketahui bendera One Piece ini tadi juga disebutkan ini adalah fiksi, tidak ada artinya di dunia nyata. Bagaimana tanggapannya? Iya, saya rasa kita harus berpikir rasional logis lah ya, artinya bahwa melihat bagaimana masyarakat memasang bendera itu, yang penting adalah agar ketika bendera itu dipasang jangan pada tanggal itu 17 Agustus, karena memang 17 Agustus itu kan sesuatu yang bukan lagi sakral ya, memang itu ada nilai-nilai yang sebenarnya persoalan kebangsaan kan, itu yang harus kita tetap jaga, masalah kedaulatan negara, sehingga jangan dinodai dengan bendera-bendera yang seperti itu. Nah, itu kan juga ada, tetapi kan ini realitasnya yang kedua bahwa masyarakat itu tetap memasang. Nah, kemudian ketika memasang didatangin oleh aparat. Itu ada emak-emak memasang, kemudian berumah tangga didatengin, maksudnya apa? Ada anak muda didatengin juga, maksudnya motifnya apa? Sampai kemana? Jika itu sesuatunya menjadi rame, maka sebenarnya ketika menurut saya pemerintah tinggal buat aja suatu aturan jelas bahwa khusus tanggal 18, 17, 18 itu hanya bendera merah putih yang dikibarkan. Selain itu dilarang. Gitu aja, titik. Nanti kalau mau mengibarkan, dia mengibarkannya tanggal 19, tanggal 20 ya silakan aja kalau mau seperti itu. Sehingga ada kebebasan bahwa itu adalah kreativitas yang tidak mempengaruhi ini. Atau selama 1 minggu dilarang saja karena untuk memperingati 80 tahun. Ini kan 80 tahun loh Mbak, nilainya sangat berarti, bermakna bagi masyarakat kita dalam konteks perjuangan kita Indonesia Merdeka ini. Nah, ini kan sesuatu yang ketiga menurut saya penting. Kita mengedukasi masyarakat, anak-anak muda, Gen Z, Gen Alpha, jangan sampai berpikir bahwa kalau begitu bendera merah putih bisa aja kita sandingkan dengan yang lain, bisa naik. Ya, khawatiran itu, artinya yang disampaikan Pak Firman benar juga gitu. Artinya jangan kemudian kita mencampur aduk sesuatu yang sebenarnya tidak boleh menjadi, karena apa nanti munculnya seperti bintang kejora boleh dong dipasang dengan boleh dong, nah itu yang justru itu yang dilarang seperti itu. Jadi kebijakan jelas itu. Kita juga ketahui bahwa budaya FOMO yang tadi juga telah disebutkan oleh Mas Arya ini adalah ikut-ikutan yang belum tentu hal tersebut juga memiliki niat untuk yang sama dengan pecinta dari One Piece ini sendiri. Ini apakah trendingnya seperti itu? Apabila ada sesuatu yang viral, kecenderungannya masyarakat seluruhnya juga akan ikut-ikutan? Belum tentu sebetulnya. Ya, kalau kita bicara, ya ini kan sebetulnya ibarat teksnya dia otonom ya. Orang bisa tafsirkan bebas sebetulnya. Tapi sebetulnya kenapa ini secara sosial bisa menggelinding cepat? Itu enggak serta-merta juga. Pasti ada yang sudah nunggu dulu, ya kan? Misalnya ibaratnya gini, jerami yang udah kering, ya kan? Udah kering di tengah terik gitu. Dikit aja gitu ya, gitu kan. Nah, ini begitu. Makanya saya kembali ke awal tadi bahwa ini mesti dilihat simbolisasi apa ini sebetulnya, ya. Maka kalau kita lihat dari bagi mereka yang merasa terkesan dengan simbol ini kan sebetulnya simbol itu kan simplifikasi, Mbak.
Jadi orang itu, orang awam terutama, itu kan nggak punya kemampuan artikulasi seperti Pak Trubus, yang seorang profesor, begitu kan, paham angka-angka segala macam, yang dia rasakan itu hidupnya susah sehari-hari gitu. Nah dia butuh ini cara ekspresi yang bisa didengerin itu kayak gimana. Nah kebetulan ada simbol ini, maka inilah yang menyebabkan dia bisa menggelinding dengan cepat. Nah maka juga respon pemerintah juga harus tepat. Ya, apa responnya? Responnya juga harus substantif. Ya, bukan legal. Saya agak kurang setuju kalau pendekatannya legal. Jadi artinya kita address apa substansi masalahnya. Artinya ke depan pemerintah harus mengadresnya itu dengan memberikan ya harapan, ya memberikan ya mencerminkan adanya kebijakan baru. Ya, ke depan pemerintah akan misalnya nih momentum 17 Agustus, selain kita memperingati kemerdekaan, kedepannya itu apa kira-kira yang lebih mengembirakan ya, sehingga masyarakat merasa ya setelah 17 Agustusan ini pemerintah akan mengeluarkan kebijakan yang akan memperhatikan kita semua. Nah itu substantif ketimbang terlalu reaktif, nuduh ini nuduh sana, ya ini nggak bisa dikontrol, bahkan oleh fans One Piece sendiri nggak bisa kontrol ini. Iya. Ya. Dan juga menyambung pernyataan dari Pak Trubus tadi, perlukah diadakannya aturan untuk nanti pada hari kemerdekaan? Kita nanti akan bahas kembali, pemirsa, kita masih harus jeda. Ya itu apalah gitu, itu serahkan sama teman-teman wartawan aja itu, ya kan enggak pantas dong, bangsa bendera merah putih ada bendera tengkorak di bawahnya. Masa dibilang merah putih itu di backup oleh tengkorak, kan nggak pas dong. Ya kita sebagai bangsa harus berpikir jernih juga lah. Ini kan kemerdekaan direbut dengan darah, keringat dan air mata. Itu bendera merah putih dijahit oleh Ibu almarhum Fatmawati Soekarno. Ya ini terus ada lagi bendera. Gak apa-apa sih benderanya, cuman jangan kau pajang di bawahnya bendera merah putih dong. Ya kan? Kan masih banyak juga orang yang berjasa. Ya itu tadi pernyataan dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin. Kita akan tanyakan kembali pertanyaan yang tadi sempat menggantung Bang Firman. Apakah perlu diadakannya aturan ataupun himbauan kepada warga khususnya di hari kemerdekaan nanti tentang pengibaran bendera One Piece ini, Bang Firman? Menurut saya sih tidak perlu diatur secara spesifik atau secara khusus ya. Apalagi tadi Mas Rizal juga yang Pak Aminim juga sudah menjelaskan seperti itu. Hanya tentunya kami ingin mengajak kepada masyarakat, hendaklah jangan ikut-ikutan memasang satu bendera yang tidak diketahui maknanya. Dan yang jelas saya juga mengimbau pada masyarakat bahwa HUT kemerdekaan Republik Indonesia merah putih itu jangan dikotori dengan hal-hal lain. Kalau kita lihat di beberapa negara, itu saya nyaris tidak melihat bahwa bendera seperti di Amerika, itu kan ada bendera pelangi, tapi tidak pernah dipasang dalam satu tiang dengan bendera Amerika, itu nggak ada. Kebebasan berekspresi kita berikan ruang seluas-luasnya, dan kami terus mengajak kepada teman-teman para kreator itu, memberikan cara tersendiri untuk mengkritisi baik kami yang di DPR maupun di pemerintah secara konstruktif, objektif, dan proposal dan bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu harapan kami adalah masyarakat yang kemudian ada ya edaran video-video yang menginstruksikan itu, bagi saya adalah pemerintah mencoba ditelusuri siapa yang buat konten itu dan kemudian didatengin aja, ditanya maknanya apa sih maksud Anda untuk membuat instruksi di viral seperti itu. Cukup di situ aja, nggak perlu pakai aturan khusus. Kalau ada aturan khusus malah nanti membingungkan masyarakat, semua bendera yang bentuknya lain harus diatur. Ada berapa ratus bendera nanti. Mungkin ekspresi ini kan bisa berubah-ubah. Saya sendiri juga waktu SMA, tentunya kita juga ingin kembali ke topik ini, Bang Firman. Tadi juga Anda sempat menyatakan bahwa untuk kritikan dan juga aspirasi dari rakyat ini bisa dilakukan dengan cara yang lain. Mas Arya, silakan tanggapannya. Lagi-lagi saya sepakat dengan Bang Firman. Pendapatnya sangat masuk akal semua karena memang bendera merah putih tidak boleh digantikan dengan bendera apapun. Dan kalaupun ingin mengkritik,
mungkin dengan jalur lain boleh. Saya sih belum pernah nonton yang ada orang menginstruksikan, ayo kita ganti bendera merah putih dengan bendera One Piece. Saya belum melihat itu ya. Tapi kalau tidak ada ya, itu Mas Arya ya. Menurut saya memang salah sih, karena memang iya salah. Saya sebagai fans juga tidak suka, karena lagi-lagi saya tegaskan sebagai fans ya, One Piece ini netral, tidak ada kaitannya dengan politik apapun. Dia adalah sebuah manga yang terlalu bagus, terlalu indah ceritanya untuk disalahgunakan oknum-oknum tertentu. Saya cukup seneng bacanya, dan saya jadi agak sedih kalau misalkan tiba-tiba nanti ada aturan One Piece dilarang ditonton anak-anak, One Piece dilarang dikibarkan bendera, karena lagi-lagi bendera itu tidak ada maknanya apapun di dunia nyata. Di dunia One Piece mungkin ada maknanya, tapi di dunia nyata nggak ada sih menurut saya, benar-benar tidak ada sih. Baik, Mas Arya. Mas Septa, tadi kita juga sudah mendengarkan, ini artinya kecintaan dari tanah air ini tetap lebih tinggi untuk warga negara Indonesia, Mas Septa. Iya, saya kira betul tadi, semangatnya sama, ya kan? Justru kalau kita lihat dari bahasa-bahasa yang tersebar di internet itu kan, ada yang mengatakan begini, bendera merah putih itu terlalu sakral untuk dikibarkan dengan kondisi sosial yang seperti ini katanya kan. Nah itu artinya apa? Artinya representasi dari bendera One Piece ini juga ingin menjaga substansi dari apa yang diwakili juga oleh bendera merah putih sebetulnya. Jadi selain ada aturan protokoler yang dikatakan Pak Trubus tadi, ukurannya apa segala macam, sebetulnya kan merah putih ini kan mewakili semangat keadilan, kesetaraan, kesejahteraan, ya kan? Itu sebetulnya. Nah, bagaimana kita menjaga kesakralan merah putih itu ya nilai-nilainya yang kita jaga, bukan dalam pengertian fisik yang sudah terserabut dari substansinya begitu. Nah, semangat yang diwakili oleh ekspresi ini sebetulnya kan juga mengarah ke situ. Jadi maka dari situ saya kira ini betul sebagai kritik sosial, sebagai ekspresi yang menggunakan pop culture, yang tujuannya memang dengan zaman yang seperti sekarang ini memang gerakan-gerakan begini memang efektif, orang nggak perlu panas-panas gitu kan. Boleh kita minta kalimat penutup dan juga mungkin himbauan-himbauan dari sudut pandang kebijakan publik. Iya, kalau dari segi publik yang penting adalah bahwa terhadap bendera ini memang tetap harus dikendalikan, Mbak. Kalau tidak dikendalikan, kekhawatiran saya ini seperti dijanjikan Pak Firman juga, ini nanti akan meluas dan menjadi simbol pergerakan-pergerakan yang kekhawatiran kita malah justru melebarlah kemana-mana. Jadi istilahnya itu harus dalam koridor yang ya kita tetap NKRI, artinya ya merah putih itu. Yang kedua bahwa memang kritik protes-protes ataupun kritik dianggap aja itu ya sebagai identitas protes atau kritik. Sekarang pemerintah merangkul saja itu. Jadi dirangkul saja terus diberikan solusi-solusi. Tadi Mas Ali sudah menyampaikan. Kalau misalnya dia butuh apa, ya dijanjikan apa. Misalnya butuh kebijakan terkait dengan bansosnya ditambah, ya tambah saja bansosnya. Kalau misalnya harga-harga terlalu tinggi, misalnya mahal, ya sudah bagaimana caranya. Ini terus resah terhadap beras oplosan, ya bagaimana kemudian beras oplosan itu dapat sedemikian rupa. Artinya, jadi seperti itu. Suara rakyat ini didengar. Ya didengarkan, dan itu pemerintah merangkul, kemudian mengakomodir, dan tinggal kemudian membuat ini. Tetapi sekali lagi bahwa kita memang tidak boleh lengah gitu soal ini. Kalau misalnya lengah memang dibuat aturan akan menimbulkan masalah, karena di dalam kalau kita sepak bola banyak sekali bendera-bendera yang di ini. Tetapi kan sekali lagi bahwa itu tidak kaitan dengan 17 Agustus. Memang nggak ada politik seperti Mas Arya tadi bilang, nggak ada. Tapi kan karena itu dikibarkan pada saat 17 Agustus di bawah bendera merah putih. Nah akhirnya politisnya nyambung gitu loh. Itu persoalannya di sana gitu. Baik. Terima kasih Pak Trubus, terima kasih Mas Septa, terima kasih juga Bang Firman dan Mas Arya. Waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu. Selamat malam. Dan pemirsa, kami masih akan kembali menghadirkan sejumlah informasi lainnya. Pihak Istana menepis adanya intervensi hukum dan pembebasan Hasto Kristianto dan juga Tom Lembong. Kami akan membahasnya dalam dialog bersama rekan saya Tiara Harahap sesaat lagi. Langkah Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti atau pengampunan untuk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan abolisi atau penghentian proses hukum untuk mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong masih menuai sorotan publik.
Pihak istana angkat bicara dan menepis adanya intervensi hukum dari pembebasan Hasto dan Tom Lembong. Pihak istana menegaskan bahwa amnesti dan abolisi untuk Hasto Kristianto dan Tom Lembong diberikan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Namun demikian, banyak pihak meragukan dan menduga pemberian amnesti dan abolisi untuk Hasto dan Tom Lembong lebih kental muatan politik transaksional antara presiden dan lawan-lawan politiknya. Hal ini terlihat menyusul pemberian amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan tegas partainya akan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto meski berada di luar kabinet. Lantas, apa keuntungan politik yang diperoleh Presiden Prabowo dan pemerintahannya? Dan akankah pengampunan pidana terhadap Tom Lembong dan Hasto menjadi presiden dalam agenda pemberantasan korupsi? Kita akan langsung membahasnya, pemirsa, di Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir bersama kami. Di sini sudah ada Bang Margarito Kamis yang merupakan pakar hukum tata negara. Selamat malam, Bang Margarito. Ya, selamat malam. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Di sebelahnya sudah ada Mas Agung Baskoro yang merupakan pengamat politik. Selamat malam, Mas Agung. Malam, Mbak Tiara. Terima kasih sudah hadir. Oke, saya ke Bang Margarito terlebih dahulu. Kalau kita melihat putusan pemberian abolisi dan juga amnesti ini yang kemudian itu sudah dilakukan begitu ya. Sebenarnya sudah sesuai oleh dasar hukum yang berlaku kalau Anda lihat? Baik konstitusi ya. Oke. Tapi dasarnya apa? Ya. Tapi dasarnya Pasal apa? 14. Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2. Gitu ya. Orang sering bicara, apa sih pertimbangan presiden? Ya. Begitu ya. Dan perlukah pertimbangan presiden itu diketahui oleh publik? Secara hukum tidak. Ya, mengapa begitu? Dari asal usul hak ini. Untuk pertama kalinya hak ini dalam sistem presidensial itu dibicarakan oleh orang yang namanya Alexander Hamilton. Pada rapat kira-kira tanggal 19 Juni 1787. Ya. Sudah selesai rapat, dia bilang gitu. Kita dalam keadaan perang, musim perang antar negara begitu, ke negara yang bergejolak itu, maka kita mesti menemukan atau menyediakan satu cara untuk misalnya menghentikan perang itu, non guns gitu ya. Jadi oke, ini negara berperang, negara bagian berperang dengan pemerintah pusat misalnya, atau antar negara bagian itu berperang begitu. Nah itu harus dihentikan. Hentikan dengan hukum tidak bisa, dihentikan dengan senjata tidak bisa, dihentikan dengan cara menawarkan pengampunan agar kita bersatu. Oleh presiden. Oleh presiden. Itu dipikirkan oleh Alexander Hamilton. Hak ini diberikan kepada siapa? Harus kepada presiden. Melekat padanya dia presiden sebagai panglima tertinggi. Kalau kita istilahnya panglima tertinggi itu ya. Di Amerika Serikat itu kan dia memimpin militer, milisi, angkatan laut. Di situ. Supaya cepat. Kenapa tidak dibagi? Karena dalam situasi perang misalnya, itu menurut Alexander Hamilton, satu hari itu satu minggu itu sangat lama, satu hari sangat lama, satu jam sangat lama. Nah karena itu agar efektif penggunaan waktu itu, maka kasih saja pada Anda sendiri, tidak usah dibagi dengan lembaga lain. Begitu, sehingga bisa cepat selesaikan masalah itu. Oke, Bang, tapi apakah harus dengan dasar dan juga alasan yang jelas begitu ya? Dan juga seorang presiden ini setelah memberikan amnesti maupun juga abolisi, harus memberikan pula keterangan-keterangan atas dasar tersebut kepada publik, supaya publik terinformasi dengan jelas. Begitu. Itu soal lain itu ya. Tapi baik konstitusi, tanpa itu pun sah. Karena kalau kita bicara mengenai hukum, Anda bicara mengenai keabsahan, validitas, begitu ya. Dan kalau Anda bicara validitas ada dua hal. Anda mesti bicara dasar hukumnya dan Anda bicara mengenai prosedur penggunaan wewenang itu gitu. Dua-dua ini dipenuhi oleh presiden. Ada pasal 14 ayat 2 dan ada minta pertimbangan kepada DPR. Nah, kalau saya bisa begitu ya, supaya bisa tambah begitu supaya publik setidaknya terinformasi begitu. Dulu sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diubah, pasal 14 itu cuma ada satu ayat. Setelah Undang-Undang Dasar diubah, pasal 14 itu jadi dua ayat. Ayat 1, grasi dan amnesti, grasi dan rehabilitasi diberikan oleh presiden dengan minta pertimbangan kepada Mahkamah Agung. Sementara amnesti dan abolisi harus minta diberikan oleh presiden dengan pertimbangan dari DPR. Gitu ya. Mengapa DPR? Dan siapa yang punya gagasan ini? Yang punya gagasan ini orang yang namanya Andi Matalata dari Golkar. Baik. Pandangan ini didukung oleh Profesor Sehtapi dari PDIP. Begitu itu asal usulnya. Berapa persen sih sebenarnya porsi DPR di sini, Bang? Kalau kita
kita tidak bisa mengkuantifikasi. Tidak dapat dikuantifikasi. Dari segi tata negara nggak dapat dikuantifikasi. Berapa hak sana, berapa sini, nggak. Tidak begitu. Yang ada adalah, kita kasih berikan pada hak ini berikan pada Anda, tapi supaya Anda tidak ngaco, kita mesti konfirmasi ke sini. Minta itu tanggapan cara begitu berpikir ya? gitu. Baik. Saya ke Mas Agung terlebih dahulu. Mas Agung, ada yang menyebut bahwa ini merupakan dan cenderung sebagai politik transaksional begitu ya? Berkaitan dengan pemberian abolisi, kemudian juga amnesti ini. Anda sendiri perspektifnya seperti apa? Ya, kalau melihat argumentasi Menteri Hukum dan HAM, kemudian ditebalkan oleh Pak Dasko, saya melihat memang nuansa politiknya sangat kuat dan itu tidak bisa dilepaskan juga pertimbangan-pertimbangan subjektif dari Presiden yang memang basisnya politik seperti itu. Jadi kalau ada efek samping transaksional itu efek lanjutan saja yang memang tidak bisa dimungkiri sebagai bagian konsekuensi logis ketika ada istilahnya budi baik, politik etis dari Presiden kepada PDIP ataupun poros Lebak Bulus, kemudian efeknya akan ada berbalas sebuah kebaikan lanjutan dari PDIP maupun Lebak Bulus, poros Lebak Bulus itu. Dalam artian di sini, ya narasi penyeimbang itu narasi yang menurut saya sebenarnya bukan PDIP banget, gitu. Karena kita flashback itu pertama kali saya dengar di Demokrat. Kira-kira ketika masa Pak Jokowi ya. Ketika itu selama 9 tahun plus Demokrat mengambil posisi sebagai penyeimbang, kemudian 9 bulan jelang pemerintahan berakhir, AHY sebagai menteri diambil untuk menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang. Tapi Mas Agung, pertanyaannya, kan jelas kemarin di Kongres PDIP menyebut bahwa memang sebagai penyeimbang begitu ya, tapi Bu Mega sendiri dan juga kader-kadernya dengan tegas menyatakan bahwa sebenarnya tidak oposisi juga, tetapi juga tidak koalisi begitu ya. Nah, keuntungan bagi Presiden Prabowo dan juga semuanya yang ada di pemerintahan dengan adanya abolisi dan juga amnesti ini apa? Ya persis, keuntungannya sederhana. Presiden bisa menyeimbangkan bandul kekuasaan yang sekarang bergulir. Yang selama ini kita sering dengar isu matahari kembar. Ya saat ini isu itu dengan sendirinya hilang karena beliaulah orkestrator utama pemerintahan kekuasaan politik hari ini. Jadi sedikit banyak ada insentif politik yang diterima Presiden Prabowo supaya dia lebih kokoh dilihat sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara. Yang kedua, sedikit banyak ini mengobjektifikasi publik dan elit bahwa Presiden sama rasa dan sama rata ke semua poros-poros yang ada. Ke Solo, Cikeas, ya, kemudian ke Tuku Umar, Ciganjur, Cendana, dan seterusnya. Jadi ini penting juga kepada publik bahwa Presiden menerima masukan dari semua sisi. Bahkan Lebak Bulus juga ikut terlibat di sini ya sebagai poros alternatif saya lihat. Seperti itu. Jadi ketika Presiden banyak menerima masukan dari banyak sisi dan segi, ini kan positif bagi masyarakat kita. Cuman di saat yang sama ini juga alarm bagi demokrasi kita. Karena ketika elit sudah terkonsolidasi, mau nggak mau kita harus turun gunung memastikan hak-hak kita tidak ada yang diabaikan, tidak ada kepentingan kita yang disalahgunakan oleh penyelenggara pemerintahan hari ini. Nah yang ketiga yang paling penting sebenarnya efek dari pemberian amnesti dan abolisi ini ya pemerintah jadi lebih fokus menghadapi segala macam tantangan dari dalam dan luar, utamanya soal-soal ekonomi yang belum terselesaikan sehingga approval rating terjaga, elektabilitas juga, dan mungkin bulan madu ini ada batasnya Mbak Tiara. Ya 1-2 tahun lah ya sampai 2027. Tapi setelah itu tunggu dulu, lihat situasi dan dinamika yang ada karena PDIP kan nggak mau tidak mencapreskan kadernya di 2029 atau memang kalau memang mau cukup nggak partai pemenang pileg mencawapreskan saja mendampingi Pak Prabowo misalnya kalau Pak Prabowo maju lagi 2 periode sehingga ini akan menjadi sebuah dinamika sendiri itu jangka panjangnya ya untuk jangka panjang berikutnya dan di internal koalisi Indonesia Maju Plus juga karena ketika misalkan efeknya pasca amnesti dan abolisi saya menduga ada reshuffle ya dalam waktu cepat ataupun lambat dalam artian untuk menambah posisi yang sudah ada di dalam pemerintahan itu sendiri karena PDIP hari ini sebenarnya sudah di dalam kalau menurut saya ada Pak Budi Gunawan. Bahkan tidak abu-abu ya, Pak. Lebih ke koalisi sudah. Persis, Bu Sri Mulyani, Pak Juni Margisang, Dubes, seperti itu. Terus ada Bu Mega sebagai ketua pengarah BRIN dan BPIP, seperti itu. Jadi sebenarnya PDIP sudah di dalam, bahkan ketika pemerintahan sudah berjalan seperti itu. Tapi memang ini kader-kader yang tadi saya sebutkan bukan kader utama, tapi dia terafiliasi. Tapi minimal setelah ini bisa jadi minimal dan moderatnya kader-kader yang non terafiliasi tadi yang akan bertambah Mbak Tiara. Jadi ketika Menko sudah, Menteri sudah, Dubes juga, ya minimal ada Wamen, kepala badan, wakil kepala badan atau komisaris misalkan. Kalaupun iya, siapa yang akan digeser nantinya? Iya, otomatis ada penyesuaian poros-poros yang sudah masuk itu, apakah Solo, apakah
Cikeas, apakah yang lain semacam itu. Karena apa? Karena tidak mungkin ada penambahan nomenklatur baru di tengah wacana efisiensi. Otomatis yang ada sekarang pos-posnya akan disesuaikan, bahkan akan dikurangi. Dan yang paling rentan sebenarnya kalangan-kalangan non politik ya, istilahnya profesional lah seperti itu, di luar poros-poros yang juga tadi akan disesuaikan kalau memang jatahnya terlalu besar seperti itu. Baik, Bang Margarito, kalau kita melihat apa yang sudah dilakukan, kenapa? Ada poin yang enak tadi. Oke. Ada poin yang dia bilang tadi untuk apa tadi itu ini masuk ya, segala macam itu ya. Anda jangan lupa gitu. Kalau kita mau ini gitu ya, kalau kita mau kritik gitu ya, di mana salahnya? Kalau katakanlah PDIP masuk, katakanlah begitu, PDIP masuk, apa salahnya? Jangan lupa. Dari segi epistemologi, kenapa mesti ada, selain tadi itu ya, kenapa mesti ada abolisi, amnesti dan lain-lain itu? Dasarnya menurut Hakim Agung Amerika Serikat yang namanya Oliver Wendell Holmes, agar kepentingan publik atau kesejahteraan publik terlayani. Dengan kita tersatukan, Anda bayangkan, katakanlah sekarang ini ya, terpecah-pecah kemarin Tom begitu, Hasto begitu, gitu ya. Lalu ribut di mana-mana tuh. Lalu dengan ini orang bersatu. Di mana tidak bagusnya kesatuan itu? Oke, itu yang disebutkan oleh pihak istana juga begitu ya, Bang Margarito. Di mana tidak bagus itu? Itulah kepentingan publik. Tapi apa yang kemudian dilakukan oleh Presiden ini apakah tidak bisa dikatakan sebagai proses intervensi peradilan begitu ya, sementara kita susah payah untuk kemudian ini dalam tanda kutip memberantas korupsi, banyak yang kemudian dilakukan, tapi dijawab nanti. Bang Margarito, saya jeda berikut ini kami akan kembali untuk Anda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya akan kembali ke Bang Margarito. Tadi ada pertanyaan terputus, Bang. Apakah ini juga termasuk sebagai intervensi kepada pihak peradilan ataupun juga proses peradilan begitu ya? Mengingat saat ini masyarakat dan juga negara kita ini gencar untuk melakukan pemberantasan korupsi, kemudian juga menyoroti para koruptor-koruptor yang kelas kakap begitu ya. Apakah ini tidak semacam dikecewakan dengan keputusan baik itu abolisi maupun juga amnesti ini? Oke, saya mengerti itu gitu ya. Itu juga pernah diperdebatkan sebenarnya di badan badan panitia ad hoc 1 panitia ad hoc 1 badan pekerja MPR pada waktu bikin pasal ini. Profesor Sayatapi almarhum itu mengatakan begini, kalau keadilan itu dihancurkan di pengadilan, dalam persidangan pengadilan, bagaimana cara Anda memulihkan? Maka Profesor Sayatapi setuju dengan memulihkan keadilan itu dengan cara berikan hak amnesti dan abolisi itu kepada kepada presiden. Jadi dengan kata lain, amnesti dan abolisi adalah cara non judis, cara non judicial dalam memulihkan keadilan. Cara pandang itu juga dipakai oleh Oliver Wendell Holmes. Cara pandang itu juga dipakai oleh Felix Frankfurter, 2 hakim agung Amerika Serikat pada tahun 1918. Bahwa ini adalah cara non-judicial mengoreksi kehancuran keadilan yang terjadi di pengadilan, atau kehancuran keadilan yang tidak bisa lagi dipulihkan oleh pengadilan, maka dipulihkan melalui cara ini. Intervensi, maka saya bilang tidak. Mengapa tidak? Karena ini otoritas, karena ini wewenang. Wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada Presiden. Sehingga kalau dia menggunakan wewenang itu, kita tidak dapat dengan alasan apapun tidak dapat mengatakan itu sebagai intervensi. Oke, sekalipun itu digunakan oleh kepada pihak yang salah begitu ya. Pada pihak yang misalnya kita katakan koruptor yang benar-benar kelas kakap. Kalau Anda belum dihukum, Anda sudah dihukum, Anda pasti dinyatakan salah oleh pengadilan kan. Tapi untuk sampai menyatakan Anda salah itu cara data yang menjadi basis menyatakan Anda salah itu tidak valid. Peradilannya sendiri tidak valid. Seperti kita semua tahu kemarin-kemarin ini begitu banyak orang memprotes peradilan terhadap pengadilan terhadap peradilannya Pak Lembong gitu ya. Begitu banyak juga orang memprotes peradilan terhadap peradilannya Pak Hasto gitu ya. Jadi dalam tanda petik terlihat ada luka. Ada luka yang terlihat jelas di mata publik, setidaknya sebagian orang, bahwa ada yang lag di dunia peradilan ini. Lalu tapi orang-orang itu tetap dihukum juga.
Jadi dapat dikatakan bahwa loh ini menghukum dengan cara yang atau dengan alasan yang tidak tepat. Itu berarti ada keadilan yang dilukai. Nah, bagaimana memulihkan keadilan yang dilukai itu? Satu-satunya dengan cara itu. Abolisi dan juga amnesti dan itu ya. Itu dipikirkan oleh para pembuat Undang-Undang Dasar 1945. Mau apa kita? Oke, baik. Saya ke Mas Agung. Mas Agung, kalau Anda lihat caranya Pak Prabowo ini, apakah juga sebagai salah satu cara lain untuk meredam oposisi begitu ya? Selain kita bermain dengan mungkin kursi-kursi ataupun juga perubahan-perubahan di tingkat kementerian begitu. Ini kalau bahasa milenial katanya Gen Z ini soft spokennya Pak Prabowo. Ya, soft power gitu. Tidak secara langsung ingin mematikan oposisi, tapi karena ada konteks kemerdekaan 17 Agustus, otomatis kita akan ngomong ke narasi yang lebih besar bangsa. Tapi sedikit banyak ya pastilah ada arahan bagaimana rekonsolidasi elit itu bisa terjadi pasca pemilu 2024. Karena kita tahu karena kita tahu nggak usah pakai baju merah, nggak usah pakai baju ini, ayo kita bareng-bareng, ini bangsa kita gitu kan. Ayo mari kita kerjakan. Kira-kira gitu ya Mas Agung ya. Betul. Jadi itu benar tuh. Konsolidasi elit terjadi dan diharapkan bisa menguatkan pemerintah. Tapi kan saya mikirnya begini. PDIP ini kan tadinya saya berharap sebagai wasit. Ya bahkan kalau main bola itu wasit terbaiknya Pierluigi Collina tuh, terbaik dunia. Tapi Italia ya, jadi tapi sekarang merangkap menjadi pemain. Ya, karena ada situasi dan kegentingan tertentu ya. Jadi karena Bu Mega presiden kelima, jadi saya analogikan seperti Zinedine Zidane lah ya. Jadi ya tapi dia pemain dan wasit yang profesional gitu, karena ada ruh presiden nomor 1 nih Soekarno, penjaga gawang semacam itu yang ingin memastikan pun mereka merapat tidak ada rel konstitusi yang dilanggar, tidak ada kebijakan tidak populis yang dibuat. Jadi dalam konteks itulah saya lihat. Nah sementara Pak Prabowo ini presiden ke-8 nih, Toni Kroos kalau di Real Madrid. Jadi biasanya kalau pakai bahasa bola lebih dipahami gitu ya, Bang. Analoginya. Jadi ini playmaker nih Toni Kroos. Ya kalau di Arsenal sekarang Arsenal yang kemarin itu sama Thomas Partey gitu ya. Mengatur serangan gitu. Jadi Pak Prabowo mengorkestrasi semua sehingga apa? Tinggal tergantung poros-poros kekuasaan ini apakah menyambut umpan lambungnya ini untuk lebih terkonsolidasi, lebih tertib dalam beroposisi ataupun berkoalisi sebagai penyeimbang tadi, atau malah sebaliknya melakukan offside semacam itu. Tapi jadi, nantinya akan tetap melakukan reshuffle kan kalau seperti Mas Agung persis karena hadiah politik berupa amnesti ini bukan yang pertama. Tapi apakah secara politik hadiah ini tidak cukup besar untuk PDIP? Nah, cukup lah. Belum, jadi hadiahnya terus berlanjut nih Bang dari awal. Kalau misalkan kita ambil ke belakang, ada tatip yang tidak diotak-atik tuh. Mbak Puan jadi ketua DPR. Kemudian disambut ada revisi undang-undang TNI yang jadi undang-undang. Kemudian yang terakhir amnesti. Hadiah ini akan terus berlanjut kalau sama-sama saling paham, sama-sama saling mengerti bahwa setelah saya memberi, kamu menerima. Setelah kamu menerima, kamu akan memberi. Seperti itu seterusnya. Tapi ini nggak akan langgam. Sampai pada momen tadi jelang pemilu 2029, kita tinjau ulang lagi, kita lihat dulu apakah ini bisa dilanjutkan atau tidak, seperti itu. Oke, baik. Mas Agung, kalau Anda melihat apakah dengan keputusan Pak Prabowo ini tidak justru menimbulkan potret ya bahwa balik-balik lagi orang kuat ini akan lolos dari hukum? Iya, saya melihat dalam konteks politik ini hak prerogatif beliau sangat subjektif, tapi ada objektif publik yang nggak bisa kita nafikan. Karena publik melihat ada hal-hal minor dalam proses peradilan kemarin yang itu direspon oleh istana dengan cukup ciamik menurut saya. Karena ketemu kepentingan subjektif tadi dengan arahan objektif itu dan presiden memutuskan terlepas nanti ada ekses dari keputusan ini itu urusan lain. Tapi minimal presiden sudah berbuat yang paling pas, yang pantas agar apa? Kita minimal bisa berpikir lebih besar, lebih jauh bagaimana membangun bangsa ini seperti itu. Baik, saya kembali ke Bang Margarito. Terakhir mungkin Bang, kalau kita lihat ini sudah terjadi abolisi dan juga amnesti ini, dampak jangka panjangnya menurut Anda seperti apa? Saya rasa kita akan terus terkonsolidasi sebagai bangsa begitu ya. Ini menjadi energi baru untuk kita pacu bangsa ini berjalan bersama, bekerja bersama dengan semangat bersama mencapai cita-cita kita di kemerdekaan kita itu ya. Anda pasti tahu kemiskinan kita masih banyak, begitu ya. Daerah terbelakang kita masih banyak, kesehatan kita masih juga amburadul di mana-mana, begitu ya. Dan sedang diusahakan dan saya rasa memang untuk semua itu kita memerlukan kerjasama yang baik untuk semua elemen bangsa gitu ya. Apalagi dasar filsafat kita itu kan gotong royong, gitu ya. Jadi
Ada baik kita bergotong royong membangun bangsa ini. Oke, baik. Itu yang kita harapkan. Bang Margarito, terima kasih atas perspektifnya yang sudah diberikan di Apa Kabar Indonesia Malam, dan juga Mas Agung, terima kasih sudah hadir. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia Malam dialog hari ini, pemirsa, dan saya akan berikan informasi lainnya ke rekan saya Windy Wellington ya. Baik pemirsa, sebuah rekaman video menunjukkan warga Gaza yang ditembaki Zionis Israel dengan membabi buta saat antre bantuan. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Windy Wellington ya. Dan saya Tiara Harahap. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Catatan Demokrasi bersama dengan Andromeda Mercury. Kami pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.